melazimi gurunya, ya. Seorang murid melazimi gurunya, senantiasa membersamai. Semakin lama proses pembersamaan murid kepada guru tersebut, semakin dia berpotensi mewarisi apa yang dimiliki guru tadi, baik berupa ilmu atau bahkan berupa adabnya. Ya, dan sangat sempurna seandainya seseorang itu mewarisi adab kepribadian guru dan juga ilmunya. Ya, kalaupun belum bisa dua-duanya, maka salah satu pun itu masih baik gitu. Dan musibah ketika seorang murid belajar kepada guru, dia tidak bisa mengambil adab guru tadi, atau bahkan tidak mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Dan sebaliknya sangat rugi kita sebagai pendidik, kita mendidik anak-anak kita yang kemudian tidak ada nilai apapun yang bisa kita transfer kepada mereka. Ya, tidak merupakan nilai adab atau bahkan juga nilai keilmuan, tidak ada yang tertransfer. Ini merupakan satu kerugian yang besar. Ya, ini poin pertama. Jadi mulazamah itu dasarnya adalah bagaimana murid membersamai guru jangka waktu tertentu, dan semakin lama itu akan semakin baik. Kemudian yang kedua, bahwa mulazamah itu dasarnya adalah adab sebelum ilmu. Ya, dan juga mulazamah memiliki keseimbangan. Ya, adab sebelum ilmu ini menjadi satu nilai yang tidak bisa terbantahkan dari proses pembelajaran para salafus saleh. Ya, maka mereka menjadikan adab ini bahkan sebagai separuh bagian dari ilmu, dan ada sebagian yang mengatakan 2/3 dari ilmu. Kadal adabu an yakuna nisfal ilmi, atau juga disampaikan kadal adabu an yakuna thulutsail ilmi. Ya, hampir-hampir adab itu menempati separuh atau 2/3-nya dari ilmu. Ya, dan dalam redaksi lain kadal adabu an yakuna nisfaddin. Hampir-hampir adab itu menempati separuh dari agama kita. Ya, atau juga 2/3 dari agama kita. Ikhwah sekalian, para asatidzah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, keseimbangan yang tadi kami singgung dalam proses pembelajaran mulazamah, ya, ini adalah keseimbangan antara ilmu dan amal. Ya, keseimbangan antara ilmu dan amal, karena ilmu itu akan mudah hilang apabila tidak diamalkan. Yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illartahal. Ya, bahwa ilmu itu memanggil pemiliknya untuk beramal. Seandainya dia menjawab seruan tadi, maka dia akan menetap bersama pemilik ilmu. Dan seandainya dia tinggalkan amalan, maka ilmu pun juga akan bersama meninggalkan si pemilik tadi. Ini hal yang sangat penting, bahwa kita mengajar bukan hanya menyampaikan maklumat teoritis, tapi bagaimana maklumat teoritis itu harus menjadi sebuah motivasi bagi para penuntut ilmu untuk berbuah menjadi satu amalan. Ya, kemudian juga keseimbangan dalam mulazamah, ya, keseimbangan antara mengambil materi baru, kemudian mengikatnya dan memurajaahinya. Keseimbangan antara mengambil materi baru, kemudian mengikatnya, dan memurajaah atau mereview. Jadi tidak tepat bahwa ilmu itu hanya didengar saja setiap hari, ya, tanpa kemudian seseorang mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari di masa yang sudah lampau. Ya, karena ilmu itu gampang terlupa, ya, apalagi seandainya proses dalam pengambilan ilmu tersebut belum sampai kepada tingkat matang. Ya, mungkin belum sampai kepada hafalan yang
rosih, ya, atau belum sampai kepada pemahaman yang mendalam, maka akan semakin mudah untuk dilupakan, ya. Sebagaimana mungkin ungkapan seseorang, kayaknya pernah belajar tapi lupa. Nah, itu berarti proses pengambilan ilmu yang belum cukup matang kemudian tidak dimurojaah. Nah, ini efeknya ke arah tersebut. Nah, ini poin yang kedua yang kemarin kita bahas sebagai dasar daripada konsep mulazamah. Kemudian yang ketiga, al-itqan, ya, penguasaan, kematangan dalam penguasaan, terutama di dasar-dasar ilmu. Ya, karena dari dasar-dasar inilah bangunan ilmu itu nanti akan tegak. Semakin kuat dasarnya, semakin kuat pondasinya, maka akan semakin banyak disiplin ilmu yang dikuasai oleh santri tersebut. Ya, kita mendapati dulu para salafus sholeh itu penguasaan ilmunya itu luar biasa. Kadang satu ulama itu menguasai lebih dari satu disiplin ilmu, atau yang biasa dikenal dengan istilah mutafannin. Mutafannin itu artinya menguasai lebih dari satu disiplin ilmu. Nah, ternyata salah satu kuncinya adalah karena memang pendasarannya kuat. Ya, jadi dia tidak keburu-buru untuk mengambil cabang-cabang ilmu sebelum dasarnya ini diperkuat. Ya, seperti orang mau membangun bangunan gedung yang tinggi, menjulang. Nah, pastilah pondasinya itu harus betul-betul tertancap kuat di dalam di dasar tanah yang menjadi tempat berdirinya bangunan tadi. Ya, semakin bangunan itu rancangannya tinggi, maka semakin harus kuat, ya, tertanam akar pondasi yang ada di bawahnya. Dan biasanya hal yang ini jarang disadari, ya. Orang itu kadang melihat pertumbuhan itu hanya dari apa yang nampak ke atas. Ya, tapi jarang seseorang itu meneliti apa yang menghujam ke dalam. Ya, padahal bisa jadi satu pohon kecil yang nampaknya kita sepelekan, ya ternyata akarnya kuat sampai ke dalam, ya, sehingga ketika dicabut pun berat. Ya. Dan kadang kita dapati ada pepohonan yang nampaknya cepat sekali tumbuh, tapi ternyata akarnya rapuh. Ya, kemudian tidak selang lama tumbang. Nah, inilah bagaimana gambaran seseorang itu membangun bangunan keilmuan. Ketika dia itu memperkuat, ya, pondasi itu ke dalam, maka kadang tidak cepat nampak apa yang tumbuh di luar. Ya, kadang orang juga mungkin di awalnya meremehkan bahwasanya ini ngapain saja selama ini belajar cuman seperti itu. Tapi ternyata setelah nanti pada masanya, ya, apa yang nampak dan keluar bisa dilihat oleh masyarakat sekitar itu sudah mulai banyak, ya. Nah, disinilah kemudian bisa dibuktikan betapa kuat penguasaan dari seorang murid tadi, karena memang betul-betul apa yang proses yang menjadi pendasaran pondasinya itu betul-betul kuat, ya. Ya, sehingga dia juga bisa mampu untuk mengambil disiplin ilmu lebih banyak dari sekedar apa yang diambil oleh teman-temannya yang lain. Ya, ini hal yang penting. Kemudian di antara pondasinya juga yang kemarin sama-sama kita bahas, mulazamah itu menitik beratkan kepada fokus. Ya, jangan sampai ada materi-materi yang tidak belum begitu dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu, terutama di fase-fase awal dia belajar. Nah, itu kemudian dipaksakan untuk diambil pula, ya, membersamai materi yang lain, karena ini akan mengganggu dan berakibat kepada susahnya seorang murid tadi memahami satu materi atau disiplin ilmu yang menjadi tujuannya. Dan yang terakhir, mulazamah itu salah satu dasarnya adalah mulazamah melazimkan adanya tadarruj ataupun tahapan dan urutan yang tepat
Ya, seseorang belajar dengan langkah-langkah yang tertata, ya, kemudian juga tahapan dan urutan ini merupakan sesuatu yang juga sudah direkomendasikan oleh para ahli ilmi, ya, yang insya Allah kita semua ini tidak akan tersesat seandainya kita kembalikan semua urusan itu kepada ahlinya. Ya. Para asatidzah yang dirahmati oleh Allah, maka di kesempatan malam hari ini pembahasan kita lebih kepada teknis. Bagaimana sih penerapan nilai-nilai tadi, terutama di konsep kepesantrenan, ya. Mungkin saya mulai konteks pembicaraannya bagi para asatidzah dan guru yang ada di pesantren. Dan insya Allah nanti apabila masih ada sisa waktu, semoga bisa juga ditambahkan pembahasan tadi atau pembahasan teknis itu juga kepada para pendidik, para guru yang mungkin mengajar di satu lembaga non pesantren, ya, yaitu tentunya non boarding atau yang muridnya adalah tidak diasramakan. Ya. Ini menjadi tantangan juga di mana kita ini di era modern tentunya disuguhkan dengan berbagai macam konsep-konsep lain, konsep-konsep modern, konsep-konsep yang mohon maaf nampaknya wah begitu ya, nampaknya menakjubkan dengan sederet gambaran daripada pencapaian konsep itu yang mungkin di pemaparan awal sekilasnya akan menjadikan orang terkesima. Ya, tapi kemudian justru akibat di akhirnya ternyata banyak problem yang menjadikan kualitas pendidikan kita ini rapuh. Ya, kita hidup di satu masa ketika para wali, ya, para wali murid itu melihat pencapaian daripada pembelajaran anaknya itu bukan dari hal-hal yang sifatnya mendasar seperti karakter, adab dan yang lain. Tapi mereka lebih melihat dari sisi nilai-nilai fisik. Ya, mereka melihat dari rapot, mereka melihat dari ijazah, ya, mereka melihat dari formalitas-formalitas lain yang menjadi nilai dan standar kebaikan di masyarakat modern sekarang. Ya, sehingga kadang tantangan dari pengelola lembaga yang ingin menerapkan konsep mulazamah diantaranya adalah antara lembaga kepada para wali agar ada ketersambungan, ya, secara visi dan juga paradigma, ya, dan ini sering sekali, ya, kegagalan melaksanakan konsep mulazamah itu juga karena mayoritas daripada wali belum memahami konsep ini dan menolak untuk dirubah konsep pembelajaran dan pendidikannya dengan skema yang kita anggap baik, yaitu mulazamah. Ya, bahkan di beberapa lembaga kadang malah benturannya bukan dengan wali, tapi justru dengan tim dan para asatidzah yang ada di internal lembaga tersebut. Karena mungkin belum betul-betul memahami paradigma pendidikan mulazamah. Para ikhwah asatidzah yang dirahmati oleh Allah, secara teknis ini kita akan jabarkan satu persatu dari 5 poin. Jadi 5 poin ini teknis dalam pelaksanaannya di lapangan itu seperti apa. Ya, kita mulai dari mulazamah adalah seseorang murid bertalaki kepada guru. Nah, ini sebetulnya dalam tataran teknis itu bagaimana konsep mulazamah yang terbaik di poin atau nilai pertama ini. Ya, yang ingin kami tegaskan, ya, sekali lagi, semakin sering durasi murid bertalaki kepada guru, atau sebaliknya semakin sering durasi guru mengajar dan membersamai murid, maka akan semakin maksimal hasilnya. Ya, maka ada istilah bahwasanya telur itu kalau mau menetas maka dia harus dirami dulu, ya, oleh induk daripada ayam, ya.
kalau ini konteksnya telur ayam, maka dirami dulu. Ya, ketika dia didudui, dibersamai, ya kalau filosofinya telur itu kan ya dirami itu kan betul-betul didekap, diberi kehangatan, ya maka kemudian akan terlahir sosok yang diharap-harapkan begitu ya bagi mungkin ayam ya ini ada satu makhluk baru yang terlahir yaitu anak ayam ya karena proses teraman tadi ya. Dan kita ini bukan sekedar atau sesimpel ayam mengerami telur agar jadi anak ayam, tapi kita lebih dari itu, kita ini mengharapkan terlahirnya satu generasi yang handal, satu generasi yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di surat An-Nisa, walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jadi kebalikannya, generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Ya, karena kita ketika meninggalkan generasi lemah, maka ya di masa selanjutnya kita khawatir estafet perjuangan din ini tidak berlanjut. Nah, jadi ini sesuatu yang sebetulnya sangat besar sekali. Maka semakin guru itu sering membersamai murid, semakin sukses. Nah, bagi mungkin kalau ada di majelis ini penyelenggara, ya biasanya kita kenal dengan pihak yayasan yang menyelenggarakan pendidikan baik pesantren atau non pesantren, ya itu alangkah lebih maksimal dan ideal ketika guru itu didekatkan tempat tinggalnya kepada para santrinya, para murid, nah, terutama di konteks kepesantrennya. Ya, idealnya guru itu ya tinggal dalam komplek, ya idealnya tinggal dalam komplek, bukan di luar komplek. Ketika seorang guru itu tinggal di dalam komplek, maka santri akan mudah untuk menemuinya. Ya, sehingga guru pun juga mudah untuk mengawasi kegiatan dan aktivitas santri. Bisa dikatakan 24 jam ada di dalam pengawasan. Kemudian juga proses interaksi dan pertemuan yang sering ya dan intens setiap hari, ketemu di waktu-waktu sholat, ketemu waktu belajar, ketemu mungkin di jalan sering papasan karena berada di dalam satu komplek. Ini akan berefek besar ya, karena ketika seorang guru dia bisa menghadirkan keteladanan yang baik dengan adab-adabnya yang mulia, ya dengan sikap-sikapnya yang memang baik, ya maka murid akan meniru, murid akan menjadikan guru ini sebagai satu sosok panutan, ya dan tidak sedikit kita dapati murid itu bahkan meniru di segala gerak-gerik gurunya sampai kepada cara berpenampilan, ada yang kadang menirukan sampai cara ngomong, gestur tubuh, ada yang sampai seperti itu. Inilah mulazamah. Ya, inilah mulazamah bahwa transfer itu bukan hanya sekedar seorang guru datang ke kelas, masuk, ngajar, meninggalkan tugas, habis itu ditinggal. Ya, setelah itu tidak ada lagi kontak. Ya, jangankan kita berharap ada hubungan batin, ya ada ketersambungan kontak batin antara seorang guru dan murid. Ya, bagaimana bisa tercipta seperti itu sedangkan prosentase pertemuan saja sangat minim, dan pertemuan yang durasinya sangat minim pun kadang kualitasnya juga sangat buruk. Ya, ini bukan merupakan mulazamah yang kita bicarakan. Jadi mulazamah itu betul-betul bagaimana guru ya membersamai, ada di dekat muridnya, ya kemudian juga murid pun mudah untuk menemui gurunya, tidak ada sekat di antara mereka, ya kemudian masing-masing saling menunaikan kewajiban yang menjadi hak bagi yang lainnya, yaitu kewajiban guru berarti haknya murid, kewajiban murid berarti haknya guru. Ya, maka dengan ini akan tercipta keharmonisan. Ya, dan kuncinya, salah satu kunci kesuksesan seseorang dalam mentransferkan ilmu, baik dia mengambil atau memberikan, adalah adanya keharmonisan hubungan. Ya, keharmonisan sudah nyambung.
ya terutama telepati batinnya ini sudah nyambung satu sama lain, ya. Dan itu dibuktikan biasanya ketersambungan ini ketika satu sama lain sudah saling mendoakan an dhahril ghaib, ya, ketika satu sama lainnya tidak saling mengetahui. Ya, kadang kita bertanya-tanya ini, kita sebagai guru, sebagai pendidik ini, apakah pernah kita didoakan sama murid? Ya, maka evaluasinya kita kembali kepada diri kita. Apakah kita juga sering mendoakan murid kita? Ya, jadi disitulah ketika seseorang itu sering mendoakan murid, yang kemudian berharap timbal baliknya muridnya juga mendoakannya. Ini tanda bahwasannya hati itu sudah saling connect, sudah saling tersambung. Nah, ini kesuksesan. Kalau hati sudah tersambung, adab juga gampang untuk mengalir. Ilmu juga demikian mudah untuk ditransferkan. Ya, jadi mulazamah itu memang tadi kita sampaikan adalah pembersamaan yang berkesinambungan. Ya, idealnya memang tadi guru itu didekatkan. Kalau dia memang bentuknya pesantren, ya harusnya guru itu di dalam kompleks. Ya, kalau dia bolak-balik memang tidak ideal. Ya, mungkin gurunya yang nanti suatu saat akan kecapean atau mungkin ada satu halangan-halangan tertentu yang lama-kelamaan menyibukkan dirinya dari mengajar santri dan semakin memberikan jarak ya, antara dirinya dan santri. Ya. Inilah mulazam gitu. Ya, ketika seorang guru dia itu bisa menjadi sosok yang sangat dekat dan dibutuhkan oleh santri. Ya, bahkan seperti orang tuanya sendiri. Nah, ini kalau di konteks kepesantrenan, ya harusnya memang seorang ustadz itu betul-betul menggantikan peran orang tua. Ya, kenapa? Karena anak ini kan dulunya kalau di rumah sebelum ditinggalkan kepada pihak pesantren, ya anak ini kan diurus dan bersamai oleh orang tuanya. Dan orang tuanya memberikan kasih sayang penuh kepada anak tersebut. Ya, ketika dia dipindah dan dititipkan ke pesantren, siapa kira-kira yang menggantikan peran orang tuanya tadi? Ya, ini. Maka ada satu kutipan menarik dari Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adabul Alimi wal Muta'alim. Ya, ini hakikatnya adalah muqaddimah dari kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, beliau menyampaikan bahwa hendaknya seorang guru itu ya menyayangi muridnya dan menjadikan muridnya ini seperti anak kandungnya. Ya, dalam kita memberikan kasih sayang, menutup hajat, kebutuhan yang dimiliki oleh yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita ya. Bahkan kalau perlu kita memainkan peran yang mungkin kosong pada diri anak ini ketika dia jauh dari orang tuanya. Ya, tidak jarang seorang guru yang baik gitu ya, sampai rela untuk mengeluarkan uang dari kantongnya karena melihat ada muridnya ini kehabisan uang jajan. Gitu. Ini luar biasa. Ya, guru-guru yang seperti ini. Ya, kami sangat terkesan sekali dulu pengalaman kami di di perantauan ya. Ketika suatu saat kami memiliki satu masalah yang terkait dengan keadministrasian dan itu membutuhkan uang. Ya, kami tidak tahu ada kabar dari mana sehingga guru kami itu mendengar bahwa ada kesusahan yang sedang kami hadapi, gitu, yang saya hadapi. Maka tiba-tiba salah satu guru saya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau dan memberikan kesehatan serta perlindungannya kepada beliau. Ya, beliau masih hidup. Ya, tiba-tiba beliau memanggil kami. Ya, waktu itu kami pamit untuk pergi ke kota seperti itu untuk menyelesaikan urusan dan hajat tadi. Ya, ternyata beliau mendengar kalau saya sedang ada masalah keuangan. Tiba-tiba langsung mendekat dan langsung menyampaikan bahwa wahai Abu Asim, ya lakop kami di sana, ya saya tahu kamu sedang butuh uang, ini saya kasih. Dan itu subhanallah, waktu itu saya disodorkan segepok uang gitu ya.
sekepok uang itu saya kaget, ini uang banyak ini. Dan Syekh ini bukan Syekh yang sebetulnya dia itu orang berada dan punya banyak uang, tapi betul-betul dengan pengorbanannya dan tulus ikhlas itu betul-betul dikasihkan kepada kami. Subhanallah itu. Yang akhirnya singkat cerita tetap dengan kekeh saya tolak gitu. Dan saya berhasil menghindar, tapi saya sangat terkesan sekali bagaimana seorang guru rela berkorban untuk muridnya. Nah, inilah mulazamah. Mulazamah itu membangun hubungan antara guru dan murid, bukan hanya sekedar hubungan yang sebatas di kelas. Kemudian ketika bubar kelas, ketika keluar dari kelas sudah hilang itu. Atau sebatas di pesantren, ketika masih di pesantren, ketika statusnya masih santri, maka hubungan itu terjalin dengan baik. Tapi ketika lulus sudah terlupakan satu sama lain. Ya. Nah, ini hal yang sangat mendasar sekali di dalam konsep mulazamah. Kemudian ada hal yang penting yang masih berkaitan juga dengan bab yang pertama tadi, bahwa umumnya pembelajaran itu guru atau mohon maaf murid yang menunggu gurunya, kemudian gurunya yang datang. Seringkali murid itu tidak persiapan untuk materi yang akan dipelajari dia di hari tersebut. Ya, dan banyak mungkin kita berbicara di pendidikan modern sekarang, murid cuma duduk di kelas gitu ya, menunggu gurunya ya, dan kalaupun guru itu tidak hadir maka dia akan bersorak-sorai ya, karena gembira ya. Biasanya kalau ada guru yang tidak hadir, nah ini justru malahan menjadi kebahagiaan. Ini bagi umumnya murid di era modern sekarang. Ini satu muskilah, ini satu problem. Padahal para ulama mengatakan al-ilmu mut'ah. Ilmu itu kenikmatan gitu. Harusnya kalau seseorang itu dicabut darinya nikmat itu kan harusnya merasa sedih gitu. Tapi enggak, ini justru murid di era modern sekarang atau istilah orang itu zaman now gitu ya. Nah, itu malah justru senang ya. Dia bersorak-sorai kalau gurunya itu enggak datang. Nah, ini ada konsep yang terbalik nampaknya. Ya, bagi para ulama salaf dulu, al ilmu layak ilai. Ilmu itu tidak datang sendiri, tapi harus didatangi, gitu ya. Maka seseorang yang mencari ilmu itu kan disebut thalib. Gitu. Kenapa dia disebut thalib? Karena dia mencari, dia menuntut ilmu itu. Ya, dia menuntut ilmu tersebut. Ya, karena dia ini penuntut ilmu, harusnya dia yang aktif. Harusnya dia yang aktif. Maka konsep yang benar itu guru didatangi murid. Ya, bukan murid menunggu didatangi gurunya. Ini konsepnya kurang tepat. Ya, maka mungkin di beberapa praktek mulazamah itu justru ada yang kemudian melazimkan muridnya itu mendatangi rumah gurunya. Ya, muridnya mendatangi rumah gurunya. Dan mulazamah kan belajarnya itu tidak terkekang atau istilahnya itu terbelenggu dengan satu ruang khusus atau dengan mungkin formalitas khusus gitu ya. Ya, jadi tidak jarang mungkin dengan kondisi yang sederhana di rumah gurunya, yaitu murid itu belajar ke situ. Ya, kami masih mengingat itu bagaimana kami dulu ketika talaki mendatangi guru-guru kami, ada yang kami ini datang ke rumahnya, ternyata sampai rumahnya justru disiapkan jamuan hidangan yang luar biasa. Itu kesannya itu sangat dahsyat sekali. Murid itu senang gitu. Senang. Ya, ketika dia datang kepada gurunya, dia dikasih ilmu, tambah lagi dikasih makanan. Apalagi santri ini. Kalau urusan makanan udah luar biasa. Ya, itu akan menambah kasih sayang dan hubungan antara guru dan murid. Ya, jadi tadi konsepnya itu adalah ilmu itu didatangi, bukan ilmu mendatangi. Al ilmu layati baliyuta ilai. Ilmulah yang didatangi. Sehingga sumber ilmu yang harusnya didatangi. Sebagaimana cara mengajar dengan kita hanya datang ke kelas, kemudian apapun kondisi anak, yang penting kita menyampaikan materi, itu menurut kami kurang tepat gitu.
Karena sebetulnya ilmu itu tidak diberikan kepada siapa yang tidak membutuhkan. Karena ilmu itu aziz, ilmu itu mulia gitu. Apalagi kita berbicara ilmu syar'i ya, ilmu syar'i yang terkait dengan Al-Qur'an, terkait dengan Sunnah. Ya, ini aziz, ilmu itu mulia. Harusnya ilmu ini yang harusnya betul-betul dikejar sama para penuntutnya. Bukan kemudian kita obralkan, kita tawarkan kepada siapa yang mau padahal mereka menolak. Nah, ini tidak tepat konsep yang seperti ini. Ya, maka hendaknya seorang guru itu juga membuat pola bagaimana muridnya itu yang datang. Ini akan lebih baik. Ya, membuat pola muridnya yang datang. Bagaimana ketika guru itu tidak ngajar muridnya sedih. Ini baru benar. Ya, bukan ketika gurunya nggak ngajar malah muridnya senang. Nah, ini sesuatu yang salah. Gitu ya. Lebih lagi kita sama-sama tahu ilmu itu kan tidak bakal memberikan sebagian dari dirinya sampai seorang penuntut ilmu itu totalitas. Maka hendaknya ketika seorang guru itu bisa mempola bahwa ilmu didatangi, sumber ilmu itu yang sebetulnya harusnya dicari dan murid betul-betul diarahkan kepada pola yang demikian, insya Allah ini konsep yang benar dalam proses pembelajaran itu akan memudahkan nanti tertransfernya ilmu dengan kualitas yang baik. Gitu. Ya, para asatidzah yang dirahmati oleh Allah, kemudian melanjutkan penjabaran secara teknis ya. Jadi guru itu hematnya idealnya memang banyak membersamai muridnya. Kalau memang murid ini mau betul-betul jadi, ya maka seyogyanya seorang guru yang mengajar, terutama betul-betul dia mengajar keseharian santri, itu tidak disibukkan dengan urusan-urusan di luar kepengajaran. Nah, ini kembali kami juga menyampaikan kepada penyelenggara. Ya, mungkin ada di sini yang ikut dalam majelis yang dia sebagai pimpinan yayasan mungkin atau penyelenggara ya, atau mungkin pembina atau pengawas dan seterusnya ya. Ya, idealnya itu seorang guru murabi, seorang ustadz itu ya fokus mengajar. Fokus membersamai murid. Ya, ketika dia harus tersibukkan dengan tanggung jawab dan beban yang lain, nah itu akan mengurangi kualitas pengajaran. Ya, mengurangi kualitas pengajaran. Apalagi kok kemudian aktivitas itu aktivitas yang melazimkan dia sering keluar pesantren. Ya, kemudian semakin jarang dia duduk bersama santri. Nah, ini biasanya nanti kualitasnya akan jauh menurun. Ya, ini. Maka memang baiknya seorang murabi, seorang muallim itu tafarruq, istilahnya memang totalitas kosong hanya untuk mengajar dan untuk santrinya. Maka insya Allah kaderisasinya akan betul-betul sukses. Baik, kita lanjutkan ke poin yang kedua secara teknis, yaitu bagaimana kita menjadikan adab sebelum ilmu. Ya, ini tentang adab sebelum ilmu itu tataran prakteknya bagaimana? Nah, kalau di pesantren kami mungkin, dan ini mohon maaf, kami menceritakan bukan berarti ini menampakkan ini yang terbaik, bukan, tapi kami mencoba mendeskripsikan dan menerjemahkan nilai tadi menjadi teknis gitu. Ya, kami menjadikan 6 bulan awal dari kedatangan santri baru itu fokus untuk pembenahan adab. Itu satu contoh. Dan ini tentunya ijtihadi ya, apakah 6 bulan atau setahun atau seberapa itu nanti dilihat di konteks kelembagaan masing-masing. Ya, yang sebetulnya juga apakah 6 bulan. Kalau kita lihat bagaimana dulu para ulama belajar adab ya tentunya kurang. Dan Abdullah bin Mubarak belajar adabnya 30 tahun ya. Nah, ini tentunya kurang ya. Tapi maksud kami setidaknya ada satu masa para murid, para santri itu betul jangan keburu-buru diberikan materi-materi yang sifatnya teoritis gitu.
tapi bagaimana kita setting dulu adabnya. Kalau dalam konteks kepesantrenan contohnya, apakah dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan pesantren atau belum, ataukah mungkin masih kepikiran terus rumahnya gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang kadang mengganggu, yang akan berpotensi mengganggu proses pembelajarannya, itu juga harus kita singkirkan dan harus kita clearkan dari anak-anak. Bisa jadi salah satu murid kita adalah dia yang dulunya kecanduan game online. Maka ketika masuk ke pesantren, belum sempat diselesaikan masalah kecanduan game online-nya ini, langsung kita ajari fikih, ajari lughah, langsung kita paksa suruh ngafal, itu mesti gagal. Kenapa? Bagaimana dia bisa mulai belajar? Wong pikirannya saja masih kesana kemari memikirkan apa yang menjadi ketergantungannya tadi. Dan dia sudah kecanduan semuanya sama game online. Mungkin gurunya ngajar sedang ngomong pikirannya itu game. Itu bisa jadi. Ya, atau faktor-faktor lain. Intinya segala hal yang berpotensi untuk mengganggu fokus anak itu betul-betul harus kita selesaikan dulu. Itu. Kemudian adab yang kita maksud itu adalah bagaimana murid ini dipahamkan tentang visi belajar. Untuk apa dia belajar? Nyari apa? Ataukah sekedar formalitas menyelesaikan pendidikan 6 tahun? Atau hanya untuk mencari ijazah? Atau untuk mencari gelar? Atau untuk mencari pujian orang? Atau untuk cari karir? Nah ini harus diperjelas gitu. Dia untuk apa sih dia belajar ini? Maka nilai-nilai keikhlasan, kemudian selanjutnya juga yang terkait dengan kesabaran, kesungguh-sungguhan. Nah ini adab-adab hati sebetulnya yang kita anggap lebih lebih prioritas ya dibanding adab-adab yang sifatnya zahir. Jadi adab batin itu lebih dikedepankan. Ya, maka para ulama ketika memulai adab al-muta'allim, ya ada para penuntut ilmu mesti yang pertama dimulai ikhlas, kemudian muraqabatullah, takwa ya, takwa dan muraqabatullah, kemudian adalah mujahadah, kemudian adalah bersabar, baru kemudian nanti akan membahas akhlak-akhlak zahir yang lain seperti mungkin murah senyum, hormat kepada orang lain gitu ya, unggah-ungguh kalau istilahnya orang Jawa. Nah, itu mungkin setelahnya ya. Karena memang yang lebih penting itu menurut para ulama justru ada batinnya. Nah, itu memang harus kita tatar dulu ketika para santri ini memulai proses aktivitas belajar di pesantren. Insya Allah, kalau kita sudah selesai nyeting adab anak-anak ini dengan baik, maka seperti nanti sudah autopilot. Anak-anak itu belajar itu sudah nggak perlu dioprak-oprak ya. Bahkan kadang mereka itu sudah dengan kesadarannya itu menjalankan aktivitas dirinya dan juga teman-temannya. Ada yang murid itu saking dewasanya, dianya baik dan dia juga mengajak teman-temannya untuk baik. Ya, maka kalau sudah seperti ini mungkin peraturan pesantren dan beberapa klasifikasi kedisiplinan termasuk hukuman itu sudah hampir tidak berlaku gitu. Karena memang semuanya sudah berbasis kesadaran. Ya, sentuhan-sentuhan ini sebetulnya yang harus diprioritaskan agar satu lingkungan pembelajaran itu bisa tercipta satu suasana yang kondusif, bukan suasana yang mencekam gitu ya. Karena kalau yang ditonjolkan hanya kalau melanggar hukum, maka nampaknya itu pesantren itu akan menjadi sesuatu yang mencekam gitu. Ya sehingga murid itu ada dulu ya, mungkin di beberapa lembaga itu nulisnya sampai penjara suci gitu ya. Penjara suci karena anak merasa terkekang di situ. Dia tidak merasa nyaman. Dan konsepnya kalau dia itu nyaman secara hati, maka anak ini insya Allah ya, dia tidak akan berpaling, bahkan tidak melirik untuk melihat apa yang di luar sana. Asalkan hatinya ini dibuat nyaman. Nah itulah tadi penanaman nilai-nilai adab, pembiasaan adab itu fungsinya agar bagaimana anak itu nyaman. Kalau dia sudah nyaman secara hatinya, insya Allah kayak kasus-kasus kabur itu tidak akan terjadi. Ya, karena kenapa santri itu kabur dari pesantren? Ya, karena hatinya nggak nyaman dan dia merasa di luar sana ada yang lebih baik daripada di pesantren. Maka dia kabur. Kalau dia melihat bahwasannya
yang berharga itu apa yang ada di dalam pesantren, yang nikmat itu apa yang ada di dalam pesantren, yang di luar itu dianggap sebagai hal yang merusak, ya, hal yang membahayakan bahkan. Maka saya yakin itu anak nggak bakal dia itu kabur. Meskipun mungkin pesantrennya ndak ada apa namanya, ndak ada temboknya, ndak ada pagernya. Sebagaimana dibalik, kalau anak itu ndak nyaman di pesantren, ya karena tadi adab-adab itu belum disetting terlebih dahulu, maka meskipun pesantrennya itu dikelilingi dengan pagar, bahkan tinggi menjulang ada satpamnya, ya dia tetap punya cara untuk bisa. Ya. Allah Ta'ala kita yang dirahmati oleh bahas teknis lebih mendetail lagi itu masih banyak ya nilai-nilai yang nanti bisa diterapkan, ya termasuk tadi keseimbangan. Nah ini masih banyak ya. Ini saya kurang tahu waktu bagi saya maksimal sampai jam berapa ini, mungkin Ustadz Asep mohon maaf, ataukah sudah selesai karena nampaknya sudah hampir 50 menit Masih ini. enggak Saya Ustaz. khawatir Masih lama Ustadz. sekali Ustaz. Oh Masih gitu, lama, jam berapa 10 waktu juga insya terakhir? Allah kita siap Ustaz. Masya Allah. Asik Ustaz. Sampai Kita jam udah berapa? Mohon maaf. enggak ingat waktu Ustaz. Jam 9.15 Masya lah Ustaz Allah. maksimal. Ini mungkin kita lihat sampai jam 9 Ustaz ya. Karena mungkin saya khawatir banyak yang mau diskusi Ustaz. Jadi kalau nantinya mungkin ada yang diskusi, biar kita bisa punya waktu cukup untuk apa namanya menanggapi dari pertanyaan. Kira-kira gimana Ustaz? Jam Sampai jam 9.15 mungkin 9. maksimal. Kalau misalnya Oh memang iya, materinya masih banyak, 9.15. oh tayyib 9.15 nggih. Insyaallah nggih. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut ya. Mohon maaf ini asatidzah yang dirahmati oleh Allah. Tadi sampai kepada masalah adab sebelum ilmu tadi ya, adab sebelum ilmu. Di antara nilai yang penting juga untuk kita tanamkan kepada anak-anak adalah tentang tawadhu. Ya ini kami sering dapati ya di beberapa kasus anak itu ya. Dia itu belum betul-betul menghormati gurunya. Ya, belum betul-betul menghormati gurunya. Maka biasanya yang seperti ini akan kesusahan ya, kesusahan untuk bisa mencerna ilmu dan mesti ada masalah-masalah yang nanti akan dihadapi baik itu secara masalah kedisiplinan atau yang lain sebagainya. Dan tidak jarang santri-santri yang tadi belum selesai permasalahan adab terutama bab ya ikramul asatidzah, ya ta'zimul asatidzah wasyuyukh. Nah, itu biasanya mereka nanti putus di tengah jalan. Itu seringnya seperti itu. Dan ini pendidikan tawadhu itu sebetulnya bisa juga diterapkan di dalam keseharian dan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dijalani gitu. Nah, di antaranya mungkin kenapa kok murid itu cium tangan gurunya. Itu sebetulnya pendidikan tawadhu. Ya, pendidikan agar murid ini istilahnya itu merendahkan hatinya di hadapan, merendahkan dirinya ya di hadapan gurunya, ya merendahkan dirinya di hadapan gurunya. Jangan sampai dia ini merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, ya atau bahkan dia menganggap gurunya itu satu derajat atau bahkan lebih rendah. Ada mungkin murid yang dia itu latar belakangnya anak orang kaya gitu, kemudian merasa bahwa dia bisa melakukan apapun dengan kekayaan orang tuanya, termasuk ya bahasa kasarnya bisa membeli gurunya, waliyadzubillah. Ya ini. Jadi ini juga terkait dengan apa yang disampaikan para ulama ya. Ya mereka mengatakan al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasaili harbun lil makanil ali, begitu ya. Jadi ilmu itu menjauh dari seorang pemuda yang sombong, muta'ali, merasa tinggi. Ya kasaili harbun lil makanil ali, karena aliran air itu menjauh dari tempat yang tinggi. Ya, jadi tawadhu ini juga harus dibiasakan ya, termasuk beberapa kebiasaan yang nanti mungkin menjadikan santri ini bisa tawadhu ya. Itu adalah duduk di lantai ya. Belajar dengan duduk di lantai, bukan di bangku bangku kursi seperti itu. Ketika
dengan bangku kursi, ya bisa dikatakan sejajar dengan gurunya, ya sejajar dengan gurunya. Terlebih lagi itu kan ya memiliki apa namanya kesan tinggi begitu dengan duduknya. Nah, maka salah satu cara untuk membiasakan anak agar dia bisa tawadhu, ya dia diminta untuk duduk di lantai, duduk di bawah gitu ya, duduk di bawah ground. Ya. Dan dalam beberapa kesempatan, terutama ketika pengajaran murid itu jumlahnya cukup banyak, ya, maka guru didudukkan di atas kursi. Gurunya didudukkan di atas kursi dan murid-muridnya duduk di bawah. Itu. Ini juga pengajaran kepada bagi murid. Kalau guru sudah level guru itu ya harusnya dia bisa menjaga dirinya dari kiper. Ya, di atas justru dia yang masuk kepada takabur. Ya, karena ini kan dia yang akan jadi cerminan bagi muridnya. Ya, tapi kita berbicara pembiasaan apa yang harusnya dilakukan oleh anak-anak agar adab-adab itu masuk. Adab-adab itu masuk. Ya, di antaranya tadi itu untuk tawadhu, ya seperti cium tangan, kemudian kita dudukkan anak di lantai ground, kemudian guru dikasih kursi yang lebih tinggi daripada anak-anak, itu membiasakan untuk tawadhu. Ya, kemudian Allah Ta'ala alam, biasanya kesuksesan dalam menuntut ilmu itu tidak jauh dari kesederhanaan dan kesahajaan. Ya, kesederhanaan dan kesahajaan. Ya, jadi anak-anak murid yang biasanya bersahaja, sederhana, nggak glamor, ya dia mungkin meskipun mungkin orang berada tapi rela dengan sesuatu yang sedikit, tidak banyak menuntut orang tuanya, tidak banyak minta ini itu. Ya, meskipun bagi orang tua kadang ya wajar, nanti pesantren mungkin jarang ketemu, sekali mau jenguk minta ini itu. Jadi sebetulnya kalau masih dalam bab wajar sih mungkin bisa dimaklumi, tapi ada kadang yang permintaannya itu macam-macam. Ya, kalau orang tuanya sudah mau datang diminta ini itu dan seterusnya, bisa dikatakan ya manja. Ya ini bab-bab ini biasanya akan menjadi penghalang yang sangat besar bagi anak untuk sukses. Karena ilmu itu kan jalan ilmu itu kan dipenuhi dengan banyak rintangan dan kesusahan. Ya, dan memang nggak bisa bagi jiwa-jiwa yang manja itu untuk bisa betul-betul dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, mungkin belum sempat dapat apa-apanya, baru masuk di mukadimahnya saja sudah patah dia. Karena terbiasa dengan manja. Ya. Nah, di pesantren baiknya, karena pesantren ini kan tempat belajar ilmu syar'i. Ya, hendaknya diajarkan kesahajaan. Apalagi kesahajaan itu kan dekat kepada sifat zuhud, dekat kepada sifat qanaah. Dan itu satu sifat-sifat mulia yang para ulama juga menyinggung bagaimana murid itu hendaknya juga bersifat dengan berakhlak dengan sifat-sifat yang terpuji seperti zuhud, qanaah dan yang lain. Ya. Nah, bagaimana nanti teknisnya di pesantren? Nah, ini perlu diperhatikan ya bagaimana kesahajaan anak, baik fasilitas yang diberikan, kemudian juga cara berpakaiannya mereka. Mungkin ada peraturan khusus dilarang anak-anak itu membawa pakaian mahal atau sepatu mahal atau apapun ya yang seperti itu. Di jajan juga ini penting. Ya, uang jajan ini juga berpengaruh sekali mengganggu fokus anak ya, dan bahkan merusak. Ketika anak itu punya banyak uang untuk jajan, ya kemudian dia berpikir kepada bagaimana menghabiskan uang. Ya. Ada bahkan wali itu, nah ini saya kasih uang saku sekian, kamu habisin nggak apa-apa, kalau kurang tinggal minta. Ada yang seperti itu. Wah, ini fatal sekali itu. Nah, maka pesantren harus punya satu peraturan ya yang memang membatasi.
mungkin ada pembatasan jajan, ya mungkin ada bimbingan-bimbingan agar bagaimana uang anak-anak itu tidak boleh terlampau banyak dibawa ke pesantren. Kalau seumpamanya pun harus ada uang yang dilebihkan, maka dititipkan kepada para ustadznya. Dan ketika pesantren bisa meniadakan anak ini dari memegang uang sendiri, atau mungkin pengganti uang adalah kartu ATM juga, ya ini akan lebih baik. Beberapa faedahnya, satu, meminimalisir kehilangan, ya, terutama di lingkungan pesantren. Yang kedua, dengan anak-anak nggak pegang uang itu tadi, ya, akhirnya dia tidak bisa berfantasi untuk mentasarufkan uang tadi. Ya, kadang ada niatan untuk kabur itu karena dia punya duit banyak, kemudian punya keinginan sesuatu yang itu ada di luar, maka dia kabur. Nah, kalau izin nggak diizinkan sama Ustadz. Itu kasus itu kadang bermula dari karena pegang duit. Ya, dan ada yang mengatakan, ya, kalau anak nggak pegang duit, bagaimana mau kabur? Kabur keluar mau ngapain? Mau beli jajan nggak ada uangnya, mau mungkin naik angkot atau naik bis karena untuk pergi jauh, katakan nggak ada uang. Nah, ini meminimalis. Jadi tadi semakin bersahaja anak dalam menuntut ilmu, ya semakin dia dekat kepada kesuksesan. Ini teknisnya tadi kami sampaikan. Terapkan di lembaga masing-masing. Para asatidzah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya di keseimbangan, ya ini sebenarnya baru 2 poin. Poin guru, kemudian poin adab, ya kemudian kita bicara tadi masalah keseimbangan. Ya, keseimbangan di dalam belajar dengan konsep mulazamah, ya sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ada ilmu dan ada amal. Nah, maka memang harus ada pengawasan dan evaluasi terkait amalan anak. Dan itu tidak harus berupa rapot, ya mohon maaf, kemudian ada rapot amal atau mutabaah harian. Saya lihat yang terpenting bukan di situ, tapi yang terpenting adalah pembersamaan dan pengawasan guru serta evaluasi yang berkesinambungan terhadap amalan-amalan anak-anak. Contoh, seorang guru melihat muridnya ini dia bermalas-malasan untuk mengamalkan amalan sunnah. Bagaimana? Dipanggil murid itu, dinasihati, kok kamu tadi nggak sholat rawatib? Ya, coba kamu sholat rawatib. Mungkin besok ketika puasa Senin Kemis itu diajak berpuasa. Ini sebetulnya yang pokok di situ. Ya, perhatian kepada janib amal itu bukan dengan kita membuat nilai amal atau kita membagikan mutabaah. Mutabaah yang berupa kertas dan kolom-kolomnya itu tidak akan bermanfaat sedikit pun kalau sekedar hanya dibagikan dan suruh isi, tapi tidak ada pembersamaan dan evaluasi dari guru saya. Jadi harus pembersamaan sehingga kita tahu betul bagaimana keseharian mereka, bagaimana aktivitas mereka. Apa-apa dari aktivitas mereka yang belum tepat, yang butuh diluruskan, dievaluasi, apa-apa yang butuh ditingkatkan, atau kadang ada yang kebablasan begitu ya. Ada yang kebablasan. Ya dulu pernah kami mendapati kasus, ya anak santri, dia ini ya memang kutu buku, suka baca begitu ya, dan memang anaknya punya kecerdasan. Kemudian dia ada laporan dari teman-temannya setelah sebelumnya kami sendiri curiga di beberapa waktu sholat itu kok kadang tidak terlihat gitu. Ternyata temannya menyampaikan bahwa dirinya itu sholatnya sudah dijamak begitu. Padahal itu di dalam pesantren. Akhirnya kami panggil, kami ajak diskusi. Ternyata dia membaca beberapa fatwa ulama yang mengatakan bahwasannya penuntut ilmu itu selama dia berniat untuk kembali ke tempat asalnya, maka dia dihitung sebagai seorang musafir yang dengannya diperkenankan bagi dia untuk mengambil rukhsah bagi orang yang safar, seperti tadi menjamak sholat atau bahkan mengkosornya.
Saya bilang, lah kamu kok nggak komunikasi dan konsultasi dulu ke kami untuk dicek dulu apakah benar penerapannya seperti itu atau tidak. Maka murid tadi mengatakan, ya itu kan fatwa dari ulama yang berkompeten. Saya ikut itu kan boleh saja gitu. Nah ini pernah terjadi ya seperti itu. Jadi anak itu kebablasan, dia terlalu berani mengambil satu sikap, padahal dia belum sampai kepada level yang tepat. Ya, itu. Ada juga yang kadang kebablasan sampai mungkin ya dalam beramal itu dalam saking semangatnya itu kadang over. Ya, anak ya kadang saking semangatnya belajar sampai bergadang malam. Tapi habis itu efeknya habis subuhnya ngantuk. Ini nggak tepat. Nah, seorang guru yang membersamai dan mengetahui aktivitas daripada anak muridnya, insya Allah dia bisa untuk mengevaluasi tadi. Ketika dilihat anak kok setiap pagi ngantuk, setiap pada subuh kok ngantuk, dicari alasannya. Oh ternyata dia malamnya bergadang, maka langsung di. Nah, jadi seperti itu. Intinya masalah amal, keseimbangan antara ilmu dan amal. Amal ini bukan dengan kita membuat rapot amalan atau membuat mutabaah, tapi teknisnya adalah dibuat skema pembersamaan yang berkesinambungan dari guru kepada murid-muridnya tadi. Dan itu berkait dengan poin awal, ketika guru itu ada di dalam komplek, insya Allah mudah untuk melaksanakan. Tapi kalau guru di luar komplek, dia bahkan jaraknya lumayan jauh, gimana itu bolak-balik? Susah dia mengawasi murid. Ya, habis waktunya, habis tenaga. Allahul musta'an. Barakallahu fikum, para asatidzah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tadi kita keseimbangan, kita membahas juga masalah murojaah, kemudian mengambil materi baru, ya, dan juga robot, begitu ya. Kalau dalam mungkin kita sama-sama tahu dalam proses menghafal Quran ya kita mengenal ada istilah mungkin kalau yang disampaikan para ulama klasik dulu terutama di daerah Khurasan itu ada sabki sabak manzil begitu ya. Sabki sabak manzil itu kan sebetulnya kan keseimbangan tadi, bagaimana menjadikan antara materi baru, materi yang belum lama kemarin sama materi yang sudah jauh lama diambil itu ada keterikatan. Ya, kalau istilahnya mungkin dalam Quran itu kan ada hifdzul jadid, ada hafalan baru, ada robot, ada hafalan yang mungkin baru beberapa hari kemarin yang harus diikat terus, dan ada hafalan murojaah yang sudah beberapa waktu lalu dihafal. Itu harus terus dikontrol, dicek. Ya. Karena nanti ketika setiap harinya itu materi baru semua lah, kapan dia mau murojaahnya, kapan dia nanti ngikatnya. Ya. Dan ilmu itu kan butuh diikat. Ya, satu satu kelompok ilmu sedikit demi sedikit diikat, kemudian diikat itu akan jadi kuat. Tapi kalau banyak ngambil saja tanpa sempat diikat, ya nanti akan lepas semua. Itu cara mengikatnya tentunya dengan review yang berkala. Ya, contoh di teknis pembelajaran, bagaimana seorang guru ini bisa kalau dalam materi ya itu harus ada seperti proses murojaah dan ikhtibar yaumi. Di proses mulazamah di beberapa daerah yang kami pernah kunjungi di Yaman. Ya, di setiap materi baru itu syekhnya akan menanyakan materi kemarin sebelum dia jelaskan. Nanti satu-satu muridnya ditanya, apa ini, apa tarifnya ini, aksamnya ini, nanti ditanya. Nah, setelah muridnya itu nanti kok ternyata bisa jawab, berarti mayoritas murid ini siap untuk mendapatkan materi baru. Gitu. Kalau dalam Al-Quran, nah ini juga insya Allah tidak susah. Selain anak ini nanti menyetorkan hafalan baru, langkah lebih baik dia mengikat hafalan baru ini dengan beberapa lembar atau halaman sebelumnya. Kemudian juga nanti anak bisa menyetorkan hafalan lama, ya, baik itu setoran penuh atau nanti juga bisa ditanyakan seperti di istimrarul ayah gitu ya, untuk melanjutkan satu ayat gitu. Nah itu tanda berarti kalau dia bisa, tanda dia muraji, dia betul-betul memuraja. Kalau dalam pengajaran tadi yang saya sampaikan,
Itu ada ikhtibar yaumi. Setiap hari sebelum masuk materi baru anak ditanya, apa ini, bab ini, kenapa ini. Nah, ini ketika pertanyaan itu dia bisa menguasai, oh berarti dia sudah beres. Dan ini nyambungnya nanti dengan poin ketiga, masalah itkon. Masalah itkon ya, masalah penguasaan ilmu dengan pendalamannya. Ketika murid ini belum beres satu fase materi, kemudian kita tambahkan materi yang baru, ya padahal yang sebelumnya ini belum beres, maka itu sudah pasti itu ya, materi yang baru itu nggak bakal bisa dia kuasai. Kenapa demikian? Karena ilmu saling terikat satu sama lain. Ketika ada satu tahapan yang dia itu belum kuat, kemudian sudah dipaksakan masuk ke tahapan selanjutnya, itu sudah otomatis tahapan yang baru ini akan tambah rapuh. Semakin ke sana tambah rapuh lagi, tambah rapuh. Nah ini, ya, maka dalam praktek yang ideal, wallahu taala alam ya, kita alangkah lebih baiknya tidak mentarget kuantitas. Tidak mentarget kuantitas. Ini sekali lagi ijtihad, kami tidak melazimkan, bukan juga kemudian mengatakan bahwa nilai terbaik ini. Tapi hasil istilahnya pengamatan kami begitu ya. Karena hampir tidak mungkin kita memaksakan satu kualitas yang sama merata kepada seluruh santri dengan kuantitas yang sama pula. Ya, karena latar belakang mereka yang berbeda-beda, adab mereka berbeda-beda, kesungguhan mereka berbeda-beda, ya, kecerdasan dan seterusnya. Nggak mungkin kita paksakan semua santri sama di satu level, baik secara kuantitas atau kualitasnya. Ya, jadi mana yang mau kita kedepankan nih, kualitasnya atau kuantitas? Dan mulazamah kan itkon, berarti apa? Kualitasnya yang dikedepankan. Gitu. Nah, ini mengedepankan kemungkinan itu mungkin kalau bahasanya Ustadz Qasim ya. Ya jadi sedikit lancar itu lebih baik daripada banyak tidak lancar begitu. Ya, yang lebih baik lagi ya banyak lancar ya, tentunya proses itu. Ya barakallahu fikum. Maka terkait masalah pengajaran tadi, seandainya tidak ditarget, itu akan bisa kita bangun keseimbangan yang tadi disampaikan. Karena kalau sudah ditarget akhir semester ini harus selesai bab ini atau harus selesai kitab ini, maka guru itu mengajarnya seperti keburu-buru. Nah, nggak sempat untuk ngecek anak ini paham atau nggak paham, anak ini murojaah atau tidak murojaah. Yang ada yang penting nyampaikan saja. Ya, di akhir semester, ya, kemudian anak ini sudah masuk masa ujian, udah kelimpungan. Akhirnya modelnya sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Wah, jadi semuanya dihafal. Mungkin besoknya dia bisa menyelesaikan soal, tapi kebanyakan tidak menguasai. Jadi dia bisa menyelesaikan soal ujian, tapi tidak menguasai ilmu yang diajarkan. Jadi keseimbangan yang tadi kami singgung ya, antara hafalan materi baru, kemudian robot dan juga murojaahnya. Kemudian keseimbangan juga yang saya terlewat juga tadi di review, bahwa butuh ada keseimbangan antara menghafal dan memahami. Jadi ilmu itu ada muatan-muatan yang memang dia lebih dituntut untuk banyak menghafal. Ya, seumpamanya dia itu matan, ya memang harus hafal dulu itu matanya, karena dia akan jadi kunci untuk anak ini memegang ilmu tersebut dimanapun, kapanpun, tanpa seumpamanya dia harus bawa kitab. Ya, karena matan ini adalah satu wasilah yang diberikan oleh para ulama untuk seseorang ini bisa menguasai ilmu. Ilmu yang banyak itu dengan dikuasai dengan hanya menghafal beberapa kunci-kunci yang ringkas. Gitu. Nah ini maka di fase pembelajaran matan memang matan dihafal itu alangkah lebih baik. Kemudian selanjutnya difahami, disyarah, dijabarkan oleh guru dengan metodologi yang tepat, kemudian murid memahami juga dengan benar. Maka insya Allah ketika kolaborasi antara hafalan dan pemahaman ini wujud, wah ini penguasaan ilmu seorang murid itu betul-betul akan kuat. Ya. Jadi ketika kita bahas ke bab itkon, maka standar itkon itu memang ketika anak itu hafal dan paham.
Ya, ketika anak itu hafal dan paham. Di beberapa materi mungkin tidak harus dihafal, karena tidak setiap ilmu itu harus dihafal. Tidak setiap ilmu harus dihafal. Ada beberapa teori ilmu yang mungkin cukup untuk difahami, nggak harus dihafal. Ya. Maka para ulama pun menjadikan proses belajar itu dua tahapan ya. Mereka mengatakan husnul insati wal istima. Seorang murid itu mendengar dan diam, ya bersikap baik ketika gurunya menjelaskan, ya memperhatikan lah ya istilahnya. Kemudian yang kedua adalah husnul faham. Ketika dia itu dua fase ini dijalankan dengan baik, maka insya Allah ilmu itu akan bisa dikuasai. Ya, ini keseimbangan antara menghafal dan memahami. Artinya dalam aktivitas keseharian anak atau aktivitas dalam satu pekan harus diberi porsi kapan anak menghafal, kapan anak memahami. Kalau semuanya diisi dengan materi yang muatannya memahami saja, kapan anak menghafal? Kalau semuanya disuruh ngafal saja, kapan dia memahami? Jadi harus seimbang. Ya, harus seimbang. Syukur-syukur keseimbangan itu terwujud di setiap hari. Bukan di satu pekan, tapi di setiap hari. Setiap hari sudah ada jadwal-jadwal yang tertata. Oh, ini waktunya dia itu ngafal, ya waktunya memahami. Biasanya waktu memahami itu waktu bersama guru. Karena pemahaman anak itu kan memang harus dibimbing. Nah, sedangkan waktu menghafal itu anak bisa pribadi. Maka dalam menata aktivitas ataupun kegiatan dalam sehari semalam, terutama di pesantren, itu memang harus mempertimbangkan itu tadi, sisi-sisi tadi, termasuk hak anak ya, hak badan dia untuk dia makan, untuk dia istirahat, ini juga harus dikasih dengan tepat. Kemudian kan tarbiyah itu bukan hanya ruhiyah, bukan hanya ilmiah saja, bina ilmu saja, tapi juga ada tarbiyah jasadiyah. Jadi kapan dia juga olahraga. Jangan anak itu pokoknya penting hafal terus, belajar terus, nggak pernah dikasih waktu untuk menggerakkan tubuhnya olahraga. Ini nggak adil itu. Jadi memang betul-betul harus ditata kegiatan dalam sehari semalam itu muatannya apa, apakah sudah sesuai dengan haknya masing-masing, termasuk apakah sudah seimbang baik di dalam sisi akademis atau non akademis. Itu. Nah, ini teknis ya, teknis sampai kepada bab keseimbangan tadi. Tapi beberapa hal yang terkait dengan itqan tadi sudah masuk, ya. Saya tambahkan sedikit mungkin terkait masalah itqan, yaitu anak tidak keburu-buru untuk ditambahkan materi baru sebelum materi yang sebelumnya dikuasai. Ya, dan itqan ini lebih maksimal ketika pembelajaran itu awal kitab hingga akhir kitab. Ya, jadi istilahnya A sampai Z begitu ya. Istilahnya dari khilaf sampul yang paling depan sampai kepada yang belakang. Nah, ini ketika buku itu dipelajari penuh, ini akan memberikan pemahaman yang utuh juga kepada anak. Dia bukan sekedar mendapatkan maklumat dari kitab, tetapi juga dia akan mengetahui gaya bahasanya penulis. Dia akan mengetahui metodologi penulisannya. Dia akan mengetahui mungkin beberapa detail yang ada di dalam kitab itu yang kalau orang tidak menyelesaikan pembelajaran atau membacanya dari awal sampai akhir tidak akan mendapatkan. Dan juga berbahaya ya ketika orang menukil satu kitab, hanya nukil dia ngambil comot begitu saja tanpa mempertimbangkan di beberapa sisi lain. Kadang dia mengambil sesuatu yang umum padahal ada taksisnya di tempat lain. Ya, kadang dia mengambil satu nukilan yang di situ sebetulnya penulis ini baru menukil perkataan orang, bukan perkataannya sendiri. Yang di akhir dia akan mentarjih. Nah, ini kadang sering untuk kesalahan fatal seperti itu. Orang tinggal ngambil saja, ini di kitab ini ulama ini berkata begini. Padahal bukan pendapat dia. Kadang dia cuma nukil dulu untuk nantinya dia tarjih. Ya, jadi memang barokahnya kita belajar itu ya kitab dari awal sampai akhir. Wallahu ta'ala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan karena ini sudah jam 9
seperempat ini Ustaz. Saya mohon maaf, ada 2 poin, tapi nampaknya mungkin di kesempatan lain, karena kalau kita berbicara tentang tahapan dan urutan itu nanti cukup panjang, ada beberapa disiplin ilmu, ada beberapa contoh-contohnya, khilaf yang harus kita perhatikan juga di dalam ikhtiar sulam atau untuk menentukan tahapan-tahapan jenjang ilmu. Ya, kemudian tadi masalah penataan jadwal sebetulnya sudah masuk, bagaimana jangan sampai terlalu banyak dijejalkan dengan pelajaran di di satu waktu yang sama. Pelajaran yang berbeda tentunya ya, di satu waktu yang sama. Wallahu taala alam. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Sanif. Dan sangat menarik sekali dan ternyata sangat-sangat luas. Materi juga sangat-sangat banyak. Dan bahkan tadi beliau dikatakan banyak materi yang sebenarnya kalau dibahas akan sampai subuh mungkin. Atau mungkin membutuhkan waktu yang sangat berhari-hari. Ala kulihal, mungkin 2 pertemuan ini itu setidaknya adalah menjadi gambaran bagi kita bersama, ya. Menjadi gambaran bagi kita bersama, dan pada prakteknya insya Allah itu adalah proses-proses yang sangat panjang dan mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan formulasi yang sangat-sangat ideal. Dan itu sekali lagi tantangan untuk kita semuanya sebagai seorang pendidik. Ternyata memang sedetail itu kita harus memikirkan setiap anak, ya. Jadi kita tidak hanya melihat anak sebagai atau secara komunal bahwa ketika mendapatkan materi itu juga sudah selesai, tapi harus berpikir bahkan si anak ini punya masalah atau tidak. Dan ini masya Allah sekali. Tapi ikhwas sekalian, mungkin saya buka sesi tanya jawab, ya. Monggo untuk lambaikan tangan untuk yang mau bertanya, dan nanti insya Allah kita berikan waktu untuk bertanya langsung kepada Ustadz Sanif. Monggo, ikhwas. Muhammad Baihaqi, monggo silakan dibuka mic-nya. Silakan, Akhi Muhammad. Muhammad Baihaqi, silakan langsung aja. Silakan. Belum masuk? Gimana suara saya sudah dengar? Suaranya kurang jelas, Ustaz. Sudah jelas, Ustaz? Belum terdengar. Sinyalnya memang agak sulit, Ustaz. Afwan. Terdengar Ustaz Sanif mungkin? Kurang jelas, Ustaz. Afwan, Kurang jelas atau ditulis saja. Silakan. Ini ada pertanyaan Ustaz di forum komentar. Pertanyaannya, bagaimana mengantisipasi santri yang lambat pemahamannya? Ya. Apakah dibuat kelas khusus untuk yang lambat? Nah, ini kelas ekonomi misalnya. Atau kelas khusus baik yang cepat pemahamannya, kelas eksekutif berarti. Makatan Ustaz, monggo. Kalau memang jumlahnya banyak dan bisa dibagi menjadi 2 kelompok seperti itu juga cukup baik ya. Artinya kita mendudukkan santri sesuai dengan kapasitasnya, dan itu perintah syariat juga ya, umirna anunazilan nas manazilahum, begitu. Nah, sedangkan seandainya jumlahnya sedikit, seumpama dalam satu halaqah, ternyata yang agak lambat ini cuma 1 atau 2 lah, ini butuh ketelatenan khusus ya. Dulu ini ada contoh dari Imam Syafi'i ya. Beliau punya murid ini Robi ini termasuk murid beliau yang lambat hafalnya, begitu. Yang sampai dalam satu kesempatan dia itu merasa malu karena dan agak mutung gitu istilahnya, akhirnya dia meninggalkan majelis.
Kemudian setelah itu dipanggil khusus sama Imam Syafi'i dan beliau mengatakan, kalaulah saya harus menyuapkan ilmu kepada kamu sesuap-sesuap, maka sungguh akan saya lakukan. Ya akhirnya Imam Syafi'i memberikan porsi khusus kepada Imam Robi ini. Jadi setelah beliau nyampaikan materi kepada para muridnya secara umum, nanti ditambahkan waktu khusus Imam Robi ini ditambahi lagi porsinya. Dan ternyata dengan ketelatenan itu seorang Robi yang dulunya itu agak lambat ternyata bisa menjadi seorang imam yang luar biasa begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi jika banyak waktunya personnya yaitu adalah peserta didiknya yang memang dalam satu level mungkin bisa dibuat satu kelas khusus. Jika tidak ya memang pengorbanan kita sebagai seorang murabbi ya bukan hanya sekedar kita dapat satu pekan berapa jam mengajar di kelas, bukan hanya itu, tapi tanggung jawab kita adalah tanggung jawab moral dan tanggung jawab keilmuan. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang lain ini. Apa Ustaz, jika untuk menghidupkan totalitas mencari ilmu bagi banyak murid dengan latar belakang keluarga yang belum sesuai dengan visi pesantren, bagaimana? Nah, ini pertanyaannya adalah apabila input yang masuk ternyata keluarganya background-nya berbeda-beda, bagaimana ini kira-kira? Ya, yang jelas ketika anak dititipkan ke pesantren ya, itu kita punya kendali total ya. Kalau kita konteksnya pesantren sekali lagi, karena anak dititipkan pesantren berarti 24 jam sama ustadznya di pesantren. Ya, kita yang pegang kendali anak ini. Ya, maka memang kita harus sadari bahwa ini sekarang waktu kita untuk mengisi anak. Ya, bagaimanapun latar belakangnya. Itu. Sedangkan nanti pengaruh orang tua meskipun jelas tetap ada dan kadang juga berpengaruh besar. Nah, ini bisa disiasati dengan komunikasi yang intens begitu ya. Nah, sedangkan kepada anak setelah di pesantren, ya tentunya dia bisa ajarkan terkait masalah fadhail ulum ya, dari fadilah-fadilah satu ilmu, termasuk fadilah menuntut ilmu itu sendiri. Ya bisa dengan membaca beberapa karangan para ulama ya. Dia nanti akan disebutkan hadis-hadisnya, keutamaan dan seterusnya. Anak kadang awalnya tidak punya keinginan untuk menuntut ilmu atau mungkin masih setengah-setengah. Tapi kemudian ketika melihat ternyata menarik juga, ternyata besar juga pahalanya, ternyata dan seterusnya. Nah, insya Allah lama-lama dia akan semakin baik dan ya bisa jadi dia akan totalitas gitu. Ya, dalam semua hal sebetulnya masalah adab ini juga proses. Termasuk masalah ikhlas itu kan susah sekali. Ya, maka para ulama mengatakan kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri ya, dulu dia belajar ilmu bukan karena Allah ya. Kemudian setelah belajar akhirnya mau nggak mau ya, karena kemudian lama-lama tahu akhirnya fa'aba illa an yakuna lillah ya. Akhirnya sudah ini ujungnya setelah sebelumnya belum bisa ikhlas lama-lama bisa ikhlas. Nah, itu proses insya Allah. Barakallahu. Yes, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz kaitannya dengan usia yang ideal untuk mondok. Apakah di usia SD kah atau SMP kah? Kira-kira saran Ustaz bagaimana? Ya, kalau saran kami yang jelas minimalnya anak harus mumayyiz ya. Kalau belum mumayyiz itu kami tidak menyarankan. Ya, usia tamyiz umumnya di usia 7 tahun. Gitu. Jadi kalau kurang dari itu alangkah lebih baik dengan dipondokkan. Kemudian setelah tamyiz pun itu situasi dan kondisinya juga berbeda-beda antara satu anak dan anak yang lain. Gitu ya. Ketika mungkin anak sebelum masa tamyiz ini sudah mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari orang tuanya. Kemudian dia mendapatkan satu lembaga atau satu ustadz, satu guru, satu murabi yang insya Allah bisa menggantikan betul peran orang tua dari sisi kasih sayang dan yang lain. Maka banyak kasus anak dipondokkan meskipun masih dalam usia dini ternyata bisa sukses gitu. Karena memang tadi ada ada faktor-faktor yang tadi kami sebut.
Ya, jadi sebelum dipondokkan memang sudah maksimal ini kasih sayang orang tua kepada betul-betul orang tua itu totalitas memberikan perhatian dan seterusnya. Tapi kalau orang tua yang sebelumnya ini jauh sama anak, kemudian jarang komunikasi, ada kesan bahwa anak ini mohon maaf itu kering kasih sayang, kemudian tiba-tiba di usia dini itu dia dipondokkan, dia akan merasa dibuang. Dia akan merasa dibuang. Tambah lagi anak ini mendapatkan satu mungkin murabi atau guru yang tidak bisa menutup celah tadi kasih sayang yang harusnya didapatkan di usia itu. Wah, ini akhirnya bahkan ada yang bermasalah di sisi psikis gara-gara masalah tadi. Nah, amannya kalau mau mondokkan anak itu memang amannya ya anak prabalik atau maksimalnya usia. Prabalik itu berarti ya sekitar 12 tahun. Bagi anak laki-laki umumnya belum ya. 11 12 itu belum balik. Tapi bagi perempuan mungkin sudah ada yang balik gitu. Nah, sedangkan maksimalnya adalah balik yaitu 15. Iya. Jadi mumayyiz nggih. Jadi kesiapan anak istilahnya nanti kita melihat bahwa anak kita mungkin kesiapannya masing-masing termasuk juga kesiapan mental dan tadi itu yang disebutkan oleh Ustadz bahwa mumayyiz itu adalah batas minimal untuk bisa mondok. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya, ada pertanyaan dari Muhammad Amri, tapi sebenarnya ini pertanyaan ini sudah dilempar kemarin ya, dan itu sudah dijawab. Apakah masih bisa digabungkan dengan program mulazamah? Jika iya, bagaimana gambaran sistemnya antara lembaga sekolah umum dan juga pondok pesantren? Seperti itu. Perlu mau dijawab lagi atau gimana, Ustaz? Lah iya, kayaknya sih monggo. Saya diberikan link yang kemarin aja. Oh iya boleh. Siap insyaallah. Insyaallah nanti kita berikan. Intinya adalah beliau kemarin menyampaikan bahwa bisa digabung dengan cara jangan digabungkan jamnya, tapi dipisah-pisah mana jam sekolah dan mana jam untuk mulazamah. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari ikhwas kalian? Izin bertanya Ustadz, untuk ma'had pasca aliyah yang ingin menggunakan konsep mulazamah, idealnya berapa tahun? Nah, waktu ini. Dan kira-kira pelajaran apa saja yang diprioritaskan? Atau mengkaji fikih atau mengkaji tafsir dan bagaimana? Ini kayaknya mancing sampai subuh ini. Masya Allah. Begini ya, kalau masalah ideal waktu itu kan banyak faktor untuk kita tentu bisa menentukannya gitu. Pertama, visi daripada pendidikan itu sendiri, kira-kira ini kan setingkat ma'had ali ya artinya ya. Nah, kira-kira visinya ini mau mencetak apa atau sekedar menyelesaikan hafalan Quran atau mungkin menjadikan dia seorang ahli fikih atau bagaimana. Kemudian juga akan sangat terkait dengan input masuknya. Ini murid-muridnya ini standarnya apa nih input masuknya gitu. Apakah mereka yang masih nol atau mungkin sudah punya latar belakang bahasa Arab atau mungkin sudah hafal Quran. Nah, ini nanti berbeda-beda gitu. Kemudian yang selanjutnya juga adalah program yang menjadi kekhususan. Karena tidak mungkin semua ilmu itu dipelajari bareng-bareng. Ya, langkah lebih baik ngambil satu disiplin khusus ya. Mau yang fokus di Quran nanti bisa ditalikan ke qiraat dan tafsir begitu ya. Kemudian hadis dan ulumnya, kemudian mungkin fikih dan usulnya begitu. Ini akan lebih realistis begitu. Nah, kalau contohnya kami kemarin mendiskusikan dengan guru kami, Syekh Dr. Labib ya, untuk program pasca aliyah, yaitu mungkin istilahnya ma'had ali. Dan ini juga kami sekalian menginfokan ini, mohon maaf Ustaz Asep ya. Insya Allah ada program kaderisasi guru yang akan kami adakan di Pondok Pesantren Salman Al Farisi, namanya Mufid, yang insya Allah akan dibimbing secara langsung oleh Syekh Dr. Labib Najib Abdullah. Jadi beliau pakar fikih, murid dari Syekh Ali Salim Bukair,
dan beliau punya tajrubah ya dalam pengajaran fikih di Indonesia tentunya, jadi lebih familiar dengan para penuntut ilmu. Nah, beliau menjadikan jenjang pembelajaran fikih itu jadi 3. Ini khusus untuk fikih ya, saya berbicara fikih, dijenjangkan sama beliau menjadi 3 jenjang, yaitu mubtadiin untuk pemula, kemudian mutawasid pertengahan, yang terakhir adalah untuk mustawa ali istilahnya. Bukan muntahi ya, ali. Jadi ali ini ya tinggi tapi belum sampai ujung begitu. Nah, beliau menggambarkan ketika inputnya itu adalah mereka yang bahasa Arabnya lancar, baik aktif atau pasif, ya insya Allah untuk setiap levelnya ini bisa ditempuh selama 1,5 sampai 2 tahun. Dan kemampuan anak itu artinya kecerdasannya itu ya standar ya, artinya bukan kurang. Kemudian juga dia punya kesungguhan. Insya Allah kata beliau itu di setiap levelnya itu adalah 2 tahun. Dan ini pun fikih Syafi'i, mohon maaf, belum sampai kepada fikih perbandingan. Jadi standar nanti lulusnya selama 6 tahun itu maksimal, itu adalah anak menyelesaikan pembelajaran kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu jadi seti mubtadiin ini sampai syarah Wayah wa Takrib ataupun Fathul Qarib ya, yang biasa kita kenal dengan syarah Ibnu Qasim Al-Ghazi, dengan mungkin bisa membuka hasyiahnya, bukan menguasai ya, tapi bisa paham lah, oh ada hasyiahnya namanya hasyiah Al-Baijuri. Nah, itu ketika sampai level itu kata beliau sekitar 1,5 sampai 2 tahun maksimal. Dan di level ini sebetulnya sudah bisa untuk mengajar fikih Syafi'i untuk pemula. Itu satu contoh ya. Jadi untuk fikih Syafi'i saja di marhalah ali 6 tahun. Ini baru fikih Syafi'i. Ya, kalau seumpamanya nanti harus semua ilmu, nah ini tentunya akan memakan waktu yang panjang. Wallahu ta'ala. Jadi Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Jadi itu ya panjang sekali ya. Panjang sekali 6 tahun. Ini ada pertanyaan dari yang lain, tapi mungkin saya sedikit nyempilin pertanyaan ini Ustaz. Ini kan kaitannya dengan kita mungkin bagi asatid yang sudah pernah atau minimal tahu tentang kaitannya dengan urgensi ilmu tertentu dan juga kebutuhan umat terhadap ilmu-ilmu tersebut. Kita terkadang sering sekali merancang kurikulum yang kita anggap sebisa mungkin itu adalah paling aplikatif di masyarakat, yang paling sering digunakan. Cuman kegagalan kita saat ini adalah ketika gagal memahamkan murid bahwa materi-materi yang kita sampaikan baik itu di kelas 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah materi yang penting gitu loh. Nah, sehingga santri itu akhirnya yang ada adalah semacam rutinitas saja. Padahal kita ini adalah menginginkan dan meracik kurikulum itu semaksimal mungkin berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pengalaman kita. Nah, ini kira-kira solusinya bagaimana supaya santri itu juga ikut paham dengan apa yang menjadi problematika di masyarakat. Seperti itu, Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fikum. Sebelum mereka jauh ke masyarakat, sebetulnya ada beberapa ilmu yang itu terkait dengan keseharian mereka itu sendiri begitu. Hal yang paling mungkin mudah untuk kami contohkan ya masalah Al-Qur'an dan fikih gitu ya. Al-Qur'an jelas mereka setiap hari ngaji, setiap hari baca. Ketika ada hal-hal dalam pembelajaran dasar Al-Qur'an yang tidak mereka pahami, itu kan fatal akibatnya. Ya salah baca, salah ini. Dikasih tahu ini kalau salah baca Al-Fatihah sampai lahannya jali, sampai membatalkan loh seumpamanya. Nah, kaitannya ilmu fikih juga sama gitu. Banyak masalah-masalah fikih itu yang mereka belum tahu sebetulnya, tapi beramal hanya begitu saja. Bahkan banyak yang mereka sholat itu belum tahu mana ini rukun, mana ini syarat, mana ini sunnah. Ya, yang akhirnya ya kalau tidak kita sentuh dengan realita kondisi mereka dan apa yang menjadi urgensi kebutuhan bagi mereka, ya mereka kadang berjalan begitu saja sampai lulus. Yang akhirnya ya ilmu itu tidak betul-betul masuk ke dalam
penjiwaan mereka dan mereka ngerasa oh saya ini butuh kepada ilmu ini. Ya, jadi di beberapa ilmu sebetulnya bisa langsung disentuhkan ke hajat keseharian mereka, Ustaz. Gitu, hajat keseharian mereka seperti tadi ilmu fikih terutama yang paling mudah karena kaitannya dengan apa? Keseharian. Nah, sedangkan ketika kita sudah punya gambaran kasus di masyarakat yang kemudian bisa diobservasi oleh anak-anak, maka dengan membiasakan anak untuk bersentuhan dengan masyarakat, apalagi mungkin ada program-program yang berkesinambungan seperti mungkin Ta'limul Qura di beberapa pesantren ya, anak-anak di kelas khusus itu diutus ke kampung-kampung sekitar untuk mungkin sekedar ngajar TPA, ngajar ngaji, atau ada yang mungkin kultum ceramah. Nah itu biasanya, atau juga ada PKL nanti membersamai masyarakat beberapa waktu gitu. Mereka akan mendapatkan pelajaran yang besar dan apa yang menjadi hajat masyarakat itu sangat terikat dengan ilmu yang mereka pelajari. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jadi memang contoh-contohnya harus aplikatif dengan masyarakat, bukan contoh-contoh yang mungkin awang-awangan sehingga santri gambarannya jauh dari realitas. Ini Ustaz ada pertanyaan dari Pak Kiai Qaryatul Quran. Kira-kira referensinya apa saja agar bisa buku atau kitab untuk referensi dalam hal sistem belajar mulazamah ini, atau mungkin Ustaz Hanif sendiri sudah menulis kitab mungkin atau buku yang bisa kita pelajari. Belum. Yang klasik kan banyak sebetulnya ya, seperti Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini kan kaitannya di situ ada. Jadi ada penuntut ilmu, ada guru bagaimana gitu. Beliau kadang juga memberikan gambaran-gambaran tentang standarisasi seperti itu ya. Sampai kadang di situ dijawab juga tentang ada pusakan ya di Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim itu Imam Badruddin Ibnu Jum'ah. Nah, itu kemudian ada Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Imam Nawawi itu sendiri beliau di muqaddimahnya setelah berbicara tentang Fadilatul Quran, kemudian ada adabul alim, ada adabul mu'ta'alim, dan beberapa nilai yang tadi kami sebut itu juga dinukil oleh beliau di kitab tersebut. Imam Nawawi sendiri punya kitab Adabul Ilmi wal Muta'alim. Itu al mufti wal mustafti gitu. Wa fadlul ilmi, ini yang jadi muqaddimah dari kitabnya Al Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian ada Syekh Bakar punya kitab Hilyah Thalibul Ilm. Itu juga bisa. Terkait masalah adab dan tata cara belajar, Imam Burhanuddin Az-Zarnuji punya kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, ini semua sebenarnya referensi yang sifatnya masih seperti puzzle begitu ya Ustaz ya. Dan itu kita harus bisa menangkap beberapa nilai yang disebutkan oleh para ulama itu dengan kita menimbang proses pembelajaran yang sekarang ini kita adakan di era modern ini. Ada beberapa nilai-nilai yang kadang tidak bisa sinergi gitu. Satu contoh ini mungkin disebutkan di dalam adab bagi para santri itu mereka dilarang merengek memaksa guru untuk mengajar. Nah, ini kan konteks santri dulu ya. Santri dulu itu saking semangatnya menuntut ilmu, mereka sampai kadang terlalu semangat untuk memaksa gurunya harus ngajar. Padahal gurunya kadang baru tidak mood karena mahmum atau yang lain. Mahmum itu mungkin ada satu masalah kegelisahan, gundah dan seterusnya. Nah ini adabnya murid itu nggak boleh maksa gitu, nggak boleh maksa. Wala taluha alaihi idza kasal. Gitu. Jadi ketika guru itu nggak mood ngajar itu murid nggak boleh maksa, itu adabnya lah. Padahal konteks di modern sekarang guru yang dipaksa bagaimana caranya harus ngajar. Gitu. Ya kan, mohon maaf ini ya, kadang ada denda, ada penalti, potong gaji dan seterusnya. Nah itu kan sebetulnya di nilai-nilai yang ditanamkan oleh para salaf itu, mohon maaf ini tidak nyambung gitu loh. Kalau dulu murid saja nggak boleh maksa, ini bukan murid, bukan ya mungkin promotor atau apa memaksa guru gitu. Itu menurut kami hal-hal yang harus kita kritisi juga begitu. Nah jadi di beberapa kitab itu nanti kita bisa dapatkan potongan-potongannya. Yang muasir ya, yang muasir. Alfiah lurus.
ada Saya baru seorang taunya ulama ada seorang bahis ya di Mesir, ya. namanya Syekh Salim Abu Fihar. Beliau punya kitab Subulul Mardiyah kalau nggak salah ya. Subulul Mardiyah, kitab itu nanti beliau berbicara tentang bagaimana tata cara belajar, termasuk nanti sulam kutubnya ya. Nah, itu tentunya rekomendasi dari beliau. Ada sulam kutub ataupun tangga-tangga tahapan kitab yang harus dilewati. Ya, nama kitabnya Subulul Mardiyah. Ya. Warungnya sudah tutup. Di puncak tidak sinyalnya susah Ustaz, jadi ini turun ke bawah. Jadi itu Ustaz. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin. Dari yang tadi angkat tangan, beliau punya pertanyaan Ustaz. Ini kira-kira bagaimana mengukur kejujuran santri. Nah, sehingga kita mengetahui ketika ada kasus-kasus ya, terutama mungkin kasus kehilangan, klasik sekali sebenarnya, klasik sekali. Sehingga kita bisa tahu seperti itu Ustaz. Bagaimana ini caranya? Allah Ta'ala alam, saya belum punya itu Ustaz, belum punya alat pengukurnya itu terus. Oh iya betul sekali. Kami belum. Jadi kami sendiri menerapkannya itu kepada santri itu kami mengedepankan husnudzon gitu. Yang kadang-kadang ya kami tertipu juga gitu. Jadi belum punya ukurannya itu. Masya Allah ini memang Masya Allah. Tapi memang kalau saya dulu mungkin sedikit pengalaman Ge. Jadi memang pertama dikatakan bahwa kalau melihat psikologis hal-hal yang seperti itu, terutama biasanya kehilangan itu ada yang sifatnya itu bukan karena kebutuhan, karena memang kepribadian atau semacam penyakit psikologis yang memang senangnya itu mengkoleksi barang orang gitu ya. Sehingga apa artinya bisa jadi mungkin kecenderungan itu memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Adapun cara untuk mengetahui mana yang jujur atau tidak biasanya mungkin bisa dengan cara untuk menulis ya. Biasanya dengan cara santri dikumpulkan, terus dikasih mungkin kertas, karena mungkin kalau ngomong langsung mungkin mereka akan malu, apalagi kalau mungkin dibentak-bentak mau ngaku udah takut duluan kan. Tapi mungkin dengan cara baik-baik seperti itu. Ini tentu saja kasus pertama. Mungkin kalau kasus yang kedua, ketiga, atau bahkan keempat ya mungkin baiknya memang yang disurati ya orang tuanya. Wallahu a'lam seperti itu. Itu nggih. Ini masih ada yang menanyakan Duti, kapan jadi kopi darat formakin. Ini yang lebih berhak untuk menjawab Ustaz kami ini, Ustaz Umarul Faruq Abu Bakar. Seperti itu. Mungkin ini sudah cukup malam. Ustaz Hanif mungkin ada closing statement mungkin sebelum tutup. Ya, barakallahu fikum, ikhwas sekalian, para asatidzah, para mudaroh, para murabi yang dirahmati oleh Allah. Kita membahas mulazamah ini bukan untuk nanti kita istilahnya menganggap bahwa ada satu konsep atau ada satu model yang paling baik dan enggak ya. Tetap kita menghargai semua model pendidikan, model pengajaran yang pasti ada plus minusnya. Nah, kita berusaha untuk senantiasa mengkritisi satu situasi. Jangan sampai pengelola sebuah lembaga itu stagnan di titik yang dia rasa titik aman gitu ya. Yang kemudian lupa untuk mengevaluasi atau mungkin sudah enggan untuk mengevaluasi. Nah, ini biasanya ketika sudah sampai ke titik itu pendidikan ataupun kualitasnya nanti bisa jadi akan menurun. Nah, salah satu cara untuk kita bisa terus mengkritisi situasi adalah dengan memulai dari diri kita sendiri. Kita memulai untuk terus mengupgrade dan kita terus untuk menggali nilai-nilai ilmu, terutama membangun
karakter keilmuan itu sendiri pada diri kita gitu. Seumpamanya para gurunya ini sudah punya semangat untuk terus belajar, terus menggali contoh mungkin yang hafalannya masih kurang mungkin bagaimana memungkinkan, tahsinnya yang kurang bagaimana tahsin. Ketika mungkin tidak punya ilmu fikih bagaimana belajar fikih, yang lughahnya masih lemah bagaimana memperkuat. Insya Allah ketika dimulai dari para pengasuhnya, daripada gurunya, insya Allah nanti murid-murid itu akan mengikut. Ya, murid-murid itu akan mengikut. Nah, kita berbicara mulazamah sekali lagi ini bukan untuk merendahkan atau meninggikan satu lembaga atau yang lainnya, tapi ini sebagai bentuk wacana kita berdiskusi untuk mendapatkan satu model, satu gambaran konsep ataupun metodologi yang tepat untuk menangani anak-anak kita dengan situasi yang kita hadapi masing-masing. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami sampaikan. Jazakumullah kepada semuanya, Ustadz Umarul Faruq Abu Bakar, Ustadz Asep, Ustadz Qasim, dan asatidzah yang lain, terkhusus yang ada di Formakin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di lain kesempatan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Sanif yang telah membersamai kita selama 2 sesi, dan 2 sesi ini saya anggap sangat cukup untuk menjadikan PR-PR yang sangat banyak bagi kita semuanya, nggih. Dan tentu saja sangat menjadi tantangan. Tadi yang disampaikan oleh beliau diantaranya adalah jangan sampai ada promotor ya yang mengatur-ngatur Ustadz untuk mentarget santri. Ini adalah realitas yang sebenarnya sangat-sangat menjadi tantangan, karena kita sebagai ustadz, pengajar juga tidak bisa berdiri sendiri. Di sisi lain di sana ada agnia, pembina atau yayasan atau yang lainnya. Ya, di antara kita mungkin ada yang paham dengan pendidikan, ada juga yang mungkin sekedar istilahnya gambaran keinginan kaitannya dengan konsep-konsep pendidikan, sehingga kita mungkin yang mengetahui konsep itu sendiri menjadi suatu tantangan, atau mungkin kita yang menjadi dituntut untuk senantiasa membersamai santri apabila mungkin katakanlah kebutuhan-kebutuhan kita juga masih dicari di luar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk senantiasa duduk bersama santri. Tapi ala kulli hal tadi yang beliau sampaikan terakhir itu cukup menjadi solusi dan mewakili bahwa fal nabda bi anfusina, kita memulai dengan diri kita sendiri, dari apa yang kita bisa, dan jangan sampai kita terjebak di zona nyaman sehingga berhenti untuk mengevaluasi lembaga-lembaga kita. Terus berbenah, karena insya Allah muslim yang baik adalah yang hari ini lebih baik daripada esok, dan besok hari ini yang lebih baik daripada kemarin, dan besok yang lebih baik daripada hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Sanif atas ilmunya, dan mudah-mudahan Allah menjaga panjenengan dan senantiasa mensukseskan program-program khususnya yang ada di Salman, Ustaz, dan mudah-mudahan semakin banyak Salman-Salman yang lain insyaallah. Barakallahu fikum. Saya dari moderator, sebagai moderator secara pribadi, dan umumnya dari teman-teman Formakin, memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, salah ucap, ataupun mungkin program yang sekiranya selama berjalan ini kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Masya Allah, mubarak Ustaz Asep Maulana. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Mohon doa dan bimbingannya Ustaz. Jazakumul khair. Yatimkum ala khair wa afiyah insyaallah. Masya